Halo semua, shalom semua. Cek satu. Halo, kita mulai. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Indahnya di hadiratmu,
denganmu, denganmu Tuhan, bersekutu denganmu Tuhan, memandangmu. Haleluya. Oh, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun
dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Sekali katakan, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, selamanya menyembahmu, Tuhan. Selamanya menyembahmu, selamanya melekat padamu. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada.
ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Sekali lagi katakan, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun senantiasa kau pun ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami persembahkan hati kami setiap pagi di hadapan. Biar Engkau yang pertama kali mengisinya ketika kami bangun di pagi hari. Terima kasih kami boleh merasakan keindahan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati segala yang baik, yang terbaik dari Engkau di pagi hari. Kami boleh merasakan kehidupan-Mu mengalir dari tahta-Mu, menyegarkan seluruh kehidupan kami. Sungguh kami hanya hidup oleh karena Engkau, karena hidup-Mu yang Kau alirkan bagi kami. Kami bersyukur, kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi semua, shalom. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Haleluya. Sudah semua? Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom Arta. Suaramu gak pernah kedengaran. Shalom Pak, selamat pagi semuanya. Nah, dari suaranya kan ketahuan kalau sehat kan.
Baik. Oke, mari kita mulai ya. Salam juga yang di radio ya. Saya Pak Lunggu di radio ini. Oke. Oh, ada 3. Oke. Salam semua yang di radio ya. Baik. Kemarin kan dengan tekad ini, tak kala engkau berdoa seperti ini, engkau dapat berdiri teguh dalam kesaksianmu. Ya. Jadi dari doa kita ya, kita jadi punya kesaksian gitu. Kita bisa memiliki kesaksian yang teguh gitu. Setiap kali orang-orang melakukan kebenaran, setiap kali mereka menjalani pemurnian, setiap kali mereka diuji, dan setiap kali pekerjaan Tuhan datang kepada mereka, manusia harus menanggung penderitaan yang bukan kepalang. Oke? Jangan takut ya dengan perkataan itu, saudara. Karena itu memang proses masuk ke zaman yang baru gitu. Makanya dikatakan kalau kamu dengar dulu perang bla 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 gitu, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Itu hanya permulaan. Itu baru permulaan untuk masuk ke zaman yang baru gitu. Ya. Sekarang saudara, kita bisa begitu tenang karena sekarang Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang berdaulat. Selalu kita akan mendengarkan, aku berdaulat atas semua. Atas siapapun aku berdaulat. Gitu ya. Jadi di situ kita bisa tenang dan puji Tuhan, kita telah melewati banyak peristiwa-peristiwa. Dan itu pun dia jamin pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu gitu. Itu firman semua. Makanya saudara, kita itu tidak bisa hidup tanpa firman. Jadi Tuhan yang nyata itu sebetulnya adalah firman-Nya gitu. Sebetulnya. Jadi semakin banyak kita makan firman, semakin banyak kita merenungkannya, semakin kita melihat Tuhan sebetulnya. Itulah artinya. Tetapi bukan berarti kita tidak merasakan kehadirannya, pribadinya. Kita merasakan. Kita sangat merasakan penyertaannya. Kita sangat merasakan penghiburan di tengah kesendirian kita gitu. Iya, kita merasakan semua segala kebaikan Tuhan. Nah, jadi saudara, dengan kita terus berpaling kepada firman. Jadi firman yang baru inilah sebetulnya Tuhan yang nyata itu sendiri sebetulnya gitu. Dari yang diucapkan itu. Ketika semua kita ketika kita buat pernyataan-pernyataan sendiri di dalam pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kenyataan daripada firman Tuhan itu makin lama makin kuat. Ketika kita berkata begini, Tuhan itu tidak terpisah dari firman-Nya. Firman-Nya itu menyatu dengan Tuhan gitu. Maka langsung saat itu kita merasakan Tuhan sebagai satu pribadi itu hadir di depan kita gitu. Jadi siapa saja. Jadi dengan cara seperti itulah sebetulnya setiap orang bersekutu dengan Tuhan di mana saja. Bahkan ketika dia mengatakan telah tiba waktunya, saatnya akan tiba dan telah tiba waktunya, itu pun firman, saudara. Jadi ketika dia mengucapkan perkataan itu sama seperti perkataan nabi-nabinya itu disokong oleh Tuhan, apalagi perkataannya sendiri. Kan dia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Ya,
Jadi ketika dikatakan sekarang dia berinkarnasi, dia telah datang kedua kali berinkarnasi di dalam daging gitu. Jadi barang siapapun yang menyerahkan hatinya kepada Tuhan, barang siapapun yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, seperti doa yang tadi itu, tujuan hatiku adalah memuaskan hatimu gitu. Maka secara perlahan dia akan tarik kita gitu. Apabila kita menaikkan doa itu saudara, walaupun awalnya kita tidak mengerti, kadang-kadang awalnya sih kita takut juga gitu. Kita trauma dengan segala penderitaan. Itu adalah pikiran iblis saudara. Dia berdoa atas semua kok. Atas apa saja. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini firman-Nya. Tidak ada satupun yang bergerak di bumi ini tanpa ku kendalikan katanya. Yang terkecil sekalipun gitu. Itu firman. Dan begitu itu diucapkan, itu jadi saudara. Begitu saudara ucapkan, itu jadi dalam pikiran saudara. Jadi ketika saudara memikirkan firman gitu, yang diucapkannya, maka dengan segera kuasa daripada firman itu menguasai pikiran kita gitu. Apabila apa? Apabila semua kondisi yang dikatakan tentang firman-Nya itu kita tepati, kita genapi, kita lakukan. Iya. Ketika hati kita menjadi murni, semua proses yang kita alami memurnikan untuk memurnikan kita. Semua hajaran yang kita alami. Tak perlu kita meragukan Tuhan gitu. Tak ada gunanya juga kita bersembunyi dari Tuhan. Tak ada gunanya juga kita membenarkan diri. Segala sesuatu terbuka di hadapannya gitu. Tapi walaupun demikian, dia pribadi yang sangat santun gitu. Dia tidak mempermalukan kita. Tidak pernah, saudara. Kalaupun kita mengalami itu karena kita itu menuai apa yang pernah kita lakukan. Tapi walaupun demikian, ketika kita datang kepada dia sangat dia sangat lembut sekali gitu. Dia sangat tahu menjaga hati kita gitu sebetulnya. Kalaupun rasanya kita menghadapi itu hati kita itu diibaratkan seperti dirinya sendiri, seperti wibawanya sendiri gitu. Itulah yang dia lakukan terhadap ciptaannya. Jadi pengenalan kita akan dia itu ketika kita mulai menemukan wataknya dia itu ya, maka secara secara spontan gitu, secara spontan apa sebagaimana ada dirinya itu akan kita rasakan gitu, akan kita alami gitu. Seperti itulah kita terus bersekutu. Makanya ketika kita terus mendengungkan Tuhan itu selalu baru, itu saudara rasanya setiap hari ada saja hal-hal yang membuat kita itu surprise gitu. Ada saja gitu. Setiap hari gitu. Saya setiap kali membaca firman gitu ya. Setiap kali saya berkata sesuatu dari hati saya yang paling dalam gitu. Tuhan gitu.
Ketika misalnya rasanya ada di dalam hati saya membutuhkan kehadiran Tuhan gitu ya, membutuhkan merasakan Tuhan. Ketika saya berpaling kepada firman-Nya, lalu saya mulai melihat, saya ketika membaca firman-Nya itu, saya merasakan kekosongan gitu. Tuhan gitu. Saya baca berapa kalimat gitu, belum ketemu, belum, kita tahu lah ya kalau rasanya hambar gitu. Saya terus baca gitu. Tapi saya coba berhenti sesaat gitu. Lalu saya berdoa gitu. Saat itu juga langsung berdoa dari hati saya. Tiba-tiba saja saudara itu langsung dia rasanya itu muncul. Ingat ya, munculnya itu bukan kayak kita dulu gitu loh saudara. Bukan kayak pengalaman saya dulu dia jamah saya dari belakang gitu, bukan. Tapi jauh di dalam lubuk hati kita gitu. Langsung merasakan dampak daripada firman-Nya gitu. Itu rasanya dia itu benar-benar seperti satu seorang pribadi yang sangat kita butuhkan pada saat itu gitu. Jadi kayak dia itu berbicara secara pribadi gitu, tak ada yang lain gitu. Seperti hanya kita berdua saja dengan Tuhan itu gitu. Di saat yang sama, ketika ada orang lain di belahan dunia yang lain melakukan hal yang sama, orang itu pun bisa merasakan seperti mereka berdua gitu. Dengan Tuhan itu, saudara. Itulah uniknya. Itu sebabnya dari awal saya katakan, kita itu bersekutu dengan firman-Nya sebetulnya. Jadi firman-Nya sangat luas. Besarnya Tuhan itu, makanya dia tidak bisa ditampung oleh bait suci buatan siapapun di dunia ini. Nggak bisa. Makanya dikatakan hanya hati manusia yang bisa menjadi tempat kediamannya. Itu pun dikatakan dalam firman-Nya, kita hanya bisa menampung dia sedikit. Makanya Tuhan Yesus juga mengatakan, anak tidak dapat melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dia lihat Bapaknya lakukan gitu. Itu pun firman. Jadi pikiran Kristus itu seperti itu. Jadi kalau pikiran Kristus seperti itu, kita yang menjadi pengikut Kristus harus punya pikiran seperti itu. Kalau lain pikiranmu dari situ, maka engkau sedang keluar. Engkau tidak melekat lagi dengan dia. Maka engkau akan menjadi kering. Itulah yang kita alami ketika kita itu tidak melekat dengan firman gitu. Ketika kita bebas melakukan apapun gitu. Ketika kita punya mimpi tentang masa depan kita sedang keluar. Tapi walaupun demikian saudara, dia tidak pernah paksa manusia. Ya, kita bebas di hadapannya. Kita masih bebas melakukan apapun. Tetapi pengalaman akan membuat kita itu jera. Karena terbukti, kalau kita keluar dari firman-Nya, maka kita akan menjadi kering. Ketika kita jauh daripada dia, ketika kita sibuk mengurus urusan kita, ketika kita tidak mengajak dia dalam seluruh aktivitas kita, ketika kita tidak melibatkan dia, maka kita akan merasakan hampa. Diam-diam Roh Kudus
mengingatkan kita, belajarlah dari pengalamanmu. Tahukah kamu, semua manusia sudah rusak. Tetapi dengan keadaan seperti itu, manusia harusnya belajar untuk datang kepada Tuhan setiap saat. Jadi saudara, semua perkataan ini yang dikatakan penderitaan yang bukan kepalang, saudara. Bagi kita, penderitaan kita itu jauh lebih besar dari penderitaan orang lain. Bagi orang lain juga begitu. Semua ini adalah ujian bagi manusia. Jadi kalau dikatakan ingat ya, bagi manusia ya, semuanya akan menghadapi ujian ini. Semuanya. Ketika saya mendengarkan, tadi malam ya, ada ILC yang baru itu ya. Saya udah mendengarkan satu-satu. Jadi saya kan sudah kenali orang-orangnya gitu. Si ini begini, si ini begini. Si ini malas aku dengerin ini. Kok si ini sih, nampaknya bagus ini. Jadi biasanya saya pilah-pilah gitu. Tapi tadi malam itu saya coba coba dengarkan sambil saya jaga hati saya gitu ya, kejengkelan hati saya terhadap orang itu gitu ya, sambil saya dengerin. Ternyata semua mereka cerita apa yang kita lihat sekarang itu nampaknya baik, ternyata di masa lalu mereka punya rekam jejak yang juga sangat buruk. Yang kita lihat keputusan MK yang terakhir ini, saudara, nampaknya dia itu kan masalah berhubungan katanya dengan konflik kepentingan kan. Ternyata MK sebelumnya ada yang benar-benar bukan hanya bagi keluarganya, bagi dirinya sendiri. Ingat ya, bagi dirinya sendiri. Dia pernah memutuskan bagi dirinya sendiri. Jadi dia hakim bagi dirinya sendiri. Lebih parah dari ini. Makanya itu sebabnya mereka punya alasan. Siapa yang dikatakan itu hakim yang dikatakan yang kayak hebat kali ngomong itu kan. Justru itulah di masa lalu. Jadi saudara, dari situ melihat gitu ya. Jadi kalau dia misalnya hebat bicara gitu ya, nampaknya bagus sekali bicara. Justru ketika kita mendengarkan dia bicara, ketika kita mendengarkan sanggahan yang lain gitu ya. Iya ya. Jadi semuanya bisa mereka saling sanggah. Dan sanggahan mereka benar menurut mereka sendiri. Kalau kita sebagai orang awam mendengarkannya, kita biasa mendengarkannya, kita nggak tahu dalamannya gitu, maka kita akan berpihak kepada yang lain. Disitulah saudara kita melihat, jangan pernah berharap kepada manusia. Disitulah kita melihat kemalangan manusia, saudara. Semua yang bicara itu. Jadi kalau misalnya seorang lagi bicara itu kalau dia itu memang bermasalah dengan dirinya, kalau tidak dibukakan, nampaknya dia benar. Jadi di situ saudara, saya perhatikan, kalau kita mau melihat apakah orang itu sudah mengalami, belajar dari pengalamannya, cirinya adalah
dia mau mendengarkan orang lain. Ya. Jadi orang yang sudah malang melintang di dunia politik itu, lama-lama dia juga belajar. Dia akan dengarkan. Dan kalau ada orang yang rasanya berapi-api gitu, itu pasti dia masih muda. Dia muda dalam pengalaman gitu. Semakin dia itu tua, punya banyak sekali pengalaman, dia akan berbicara lebih dalam gitu. Dan ketika orang lain bicara, dia akan mendengarkan dengan baik. Tapi ketika ada anak muda yang rasanya wah kayak dia itu, mereka seperti gini. Aku juga dulu seperti itu. Jadi kadang mereka dengarkan juga. Kadang-kadang mereka semangat dengan semangatnya orang-orang muda itu, saudara. Semua ini adalah ujian bagi manusia. Dan karena itu, di dalam diri mereka semua terjadi peperangan. Jadi kalau dikatakan manusia, itu termasuk kita ya. Siapapun. Dan ketika sekarang lebih banyak dia berbicara mengenai manusia, langsung di dalam hati kita itu, kita gak berbicara lagi mengenai agama. Enggak. Sudah lintas soalnya. Kita gak berbicara lagi mengenai golongan imam dan gitu, umat gitu, tidak. Kita berbicara mengenai semua. Kita tidak berbicara mengenai presiden dan menteri, bukan. Manusia. Jadi siapapun dia akan mengalami peperangan di dalam dirinya. Peperangan di dalam batinnya. Dan semua orang bisa mengetahui. Oh, dia melakukan seperti ini. Orang akan menduga-duga. Karena apa? Semua orang sedang dihadapkan dengan kenyataan ini. Jadi, setiap orang dikatakan mengalami peperangan di dalam hatinya gitu, di dalam batinnya, di dalam diri mereka sendiri. Semuanya. Jadi dengan firman ini, dengan perkataan ini, kita bisa bicara sama siapapun. Kalau kita menempatkan diri kita seperti orang lain, siapapun dia, tanpa kita melihat dia agama apa, maka kalau ada di antara orang itu yang punya pengalaman dengan Tuhan, ketika Tuhan di dalam dirinya itu bukan lagi Tuhan yang datang kepada kelompok tertentu, ketika Tuhan di dalam dirinya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka ketika orang itu bersekutu dengan siapapun, maka orang itu akan bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Disitulah setiap orang itu diruntuhkan, saudara. Ditaklukkan. Iya. Makanya kita itu menjadi tanda dan alamat bagi siapapun. Jadi kalau dikatakan gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi, ya keadaan seperti sekarang yang saudara alami. Ketika engkau menyimpan perkataan-perkataan ini dalam hatimu, maka engkau akan melihat bahwa memang segala sesuatu sedang ditaklukkan. Jadi saudara bisa mengucapkan firman. Karena inilah masa pengucapan firman. Saudara bisa mengucapkan perkataan seperti ini. Akan tiba waktunya dan sudah tiba bahwa setiap makhluk akan ditaklukkan kepada Tuhan. Ya. Ingat kemarin saudara?
pada awalnya adalah perkataan. Kemarin Om Twin bilang, iya, kemarin kayak pagi itu. Ini datang sore-sore gitu, wah cerah sekali gitu. Wow, belum pernah kayak gini gitu. Tiba-tiba orderan, wah luar biasa gitu. Saya juga surprise mendengarnya, wow, belum pernah kayak gini. Iya, udah paling berapa gitu. Iya, kayak tadi pagi kan dikatakan diawali pada mulanya adalah perkataan. Lihat. Jadi Tuhan yang nyata itu adalah Tuhan yang suka buat surprise. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang nyata. Itulah artinya kita sedang dilatih mengucapkan firman. Jadi kalau kita sudah bilang, kalau istri saya sudah bilang gini ya, capek kali lah lihat Brian ini. Tahu nggak apa yang terjadi? Ya kayak itu akan capek. Semua rumah akan merasakan capek. Saya kalau dengar itu, Tuhan saya pun gak bisa berbuat apa-apa ya. Gitu. Saya juga gak menasehati anak saya karena saya mau menasehati, rasanya itu sudah ada di dalam pikiran saya. Paling gak didengarkan. Itu sisi negatif daripada perkataan. Kalau perkataan kita negatif, makanya kenapa kita gak jaga perkataan kita? Kenapa Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, supaya perkataanmu tidak negatif. Bukankah Tuhan sudah bilang, setiap orang berproses. Bukankah kita pernah mengalami hal yang sama? Ketika anak saya nonton di sana, wah dia nonton kemarin, marahin sama mamanya, sharing sama memakai gitu. Oh, udah ini katanya, apa-apalah gitu. Iya memang gak apa-apa harusnya. Saking ditanyain terus saudara, saya ada uang gak gitu. Jadi sudah ada sekarang aplikasi yang buat ini kan pengeluaran gitu kan. Ternyata anak saya diam-diam buat setiap hari saudara. Ini gitu. Coba lihat tapi jadi laporan keuangan gitu. Itu ada aplikasinya saudara. Dia buat. Apa ini? 16.000 sampai 2.000, 1.000 pun ditulis saudara. Mami nanti kaget katanya. Jadi pemasukannya sekian gitu kan. Saya pikir gini. Kemarin kan baru saya bilang, cukup kok uang. Yang misalnya kalau kita kirim gitu, ada kok gitu. Begitu saya lihat saudara, itu belum selesai bulan ini kan, sudah berapa gitu kan. Sudah di atas 1 juta lebih. Yang inilah, yang itulah gitu kan. Saya pikir gitu, iya ya Tuhan ya. Benar kok. Kalau bukan Tuhan yang pelihara. Iya. Kalau saya, ya nggak bisa memang sebenarnya. Tapi kalau kita harus buat seperti kita dulu, harus begini. Coba bayangkan betapa sedihnya gitu. Saya teringat sama Yeye gitu ya. Ketika dikatakan segini gitu ya, kata mamanya segini pengeluarannya. Saya bayangkan kalau Kesia gitu kan. Untuk Kesia nggak ada di sini ya. Harusnya Kesia ada. Tapi biarlah nggak ada.
Jadi setiap pulang kuliah itu katanya, kalau pulang kuliah itu mami lapar katanya gitu. Suka lapar gitu, jadi dia beli ini. Kan kadang dia harus mikir juga, tapi melawan lapar itu kan haleluya gitu. Saya bayangkan ya, saya bilang gini, Tuhan, kira-kira ada nggak ya orang yang perhatikan kalau anak saya gitu kan, ya di gereja dia itu ada Pak D-nya gitu, ada Bude-nya gitu kan. Jadi kadang-kadang Pak D-nya ini ngasih gitu kan, kadang Bude-nya ngasih. Jadi memang harus pakai ongkos dia ke sana semua hari. Tapi ya tertutup lah, dikasih 100.000 gitu kan, ya tertutup lah gitu kan. Saya bayangkan anak kami gimana ya gitu. Ya gimana kalau dia ini menghadapi yang ini ya Tuhan ya. Saudara, eh, ketika saya ini ya, ketika istri saya bilang, tapi nggak berani kan marahin anaknya, maksudnya Kesia gitu kan, nggak berani kan, kayak gitu. Saya diam aja gitu ya. Eh, saya kadang-kadang kalau misalnya gitu ya, saya simpan ya. Memang dia harus, ya itulah mungkin seorang ibu gitu ya bagi anaknya ya, beda dengan bapak gitu ya. Tapi eh, bagaimana perhatian kita gitu ya, bagaimana perasaan kita kepada anak kita gitu ya. Saya bisa merasakan perasaan Tuhan itu, saudara, kepada ciptaannya gitu. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, wah Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil sama saya, itu sangat menyedihkan hatinya gitu. Kamu belum mengenal aku gitu. Kalau kamu punya bapak yang ideal di bumi ini, aku jauh lebih daripada bapak yang ideal. Aku jauh lebih ideal dari ibu manapun. Lebih banyak membaca firman Tuhan dan lebih banyak menyibukkan diri adalah sebagian dari harga itu. Jadi dikatakan inilah harga sebenarnya yang mereka bayar gitu. Perhatikan ya. Lebih banyak membaca firman Tuhan dan lebih banyak menyibukkan diri adalah sebagian dari harga itu. Itulah yang harus dilakukan orang. Itulah tugas mereka dan tanggung jawab yang harus mereka penuhi. Tetapi manusia harus mengesampingkan hal-hal yang perlu dikesampingkan dalam diri mereka. Jika engkau tidak mengesampingkannya, sebesar apapun penderitaan lahiriahmu dan sebesar apapun kesibukanmu, semuanya akan sia-sia. Artinya, hanya perubahan dalam dirimu yang dapat menentukan apakah penderitaan lahiriahmu berharga. Hanya perubahan dalam dirimu yang dapat menentukan apakah penderitaan yang kamu alami, penderitaan lahiriahmu berharga. Terjadi perubahan nggak di sini? Saudara, kalau saya bayangkan ya, dengan orderan banyak pagi hari ini ya, nanti kan sore gitu ya. Kemarin aja kami perhatikan gitu kalau buat itu kemarin ketika buka awal gitu kan, jalan gitu ya. Datanglah sekali-sekali ke sana, saudara. Nikmati. Kalau orang lain aja bilang, aura tempat ini beda ya. Nah, datanglah gitu. Ngopi di sana gitu. Apa ngopi ngeteh gitu. Duduklah gitu.
Coba perhatikan bagaimana lingkungan itu nantinya. Coba nanti saudara perhatikan. Makanya saya bilang, sekali-sekali datang gitu. Coba aja gitu. Bukan masalah. Ya bukan masalah kita meramaikan. Enggak. Karena kita ini diam-diam Tuhan menampakkan diri sama kita. Ya, diam-diam. Nah, jadi saya bisa bayangkan gitu. Betapa sibuknya gitu. Kemarin itu lontongnya masih beli, saudara. Jadi ketika bikin itu, uh, kami ada 2 orang yang tes gitu ya. Temannya Untuin sama saya gitu. Mama Keisha juga tes lah gitu. Mereka punya penilaian sendiri. Jadi yang satu ini ya dia apa ya? Dia mungkin tahu tentang lontong. Apa yang disebut dengan lontong gitu. Maksudnya lontong sayur ya gitu. Saya itu bukan pemakan, bukan yang suka makan lontong gitu. Jadi apa aja pokoknya kalau saya mau sarapan pasti yang saya cari itu tidak ada selain mie ayam gitu. Nah, yang jenis-jenis mie lah gitu. Nah, tapi ya itu lontongnya. Jadi ketika dimakan, gimana? Kasih masukan, kata nanti. Jadi yang jauh itu kan temannya itu kan, dia bilang ada yang kurang kerupuknya. Nah, kerupuknya itu nggak boleh kerupuk yang mahal. Kerupuknya itu harus kerupuk yang merah itu. Ya 2 ini pun gitu kan. Oh iya, lupa. Uh, ada sih, cuman lupa. Jadi lontongnya nggak pakai kerupuk kemarin, gitu kan? Oke. Nah, lalu dia bilang kuahnya itu terlalu kental gitu. Ya, lu ya kasih cair sedikit lah, gitu, supaya karena lontong itu memang kayak gitu. Jadi dia disiram dia nyerap katanya gitu. Oh, hebat ya. Tapi saya diam gitu. Karena sebelum itu makan dia hanya untuk saya sudah ini ya nikmati juga gitu ya. Tapi saya sudah bilang pas gitu, mantap loh gitu. Saya bilang gitu, pas gitu. Ketika dia cerita itu ada itunya kurang ini gitu. Lalu kental. Lalu saya bilang, saya tidak sangka di situ, saudara. Ya, tidak sangka lagi dia masih ada gitu. Saya begitu pergi, saudara, saya bilang gitu. Penilaian kita kan harus jujur ya. Ya. Walaupun saya ya suka juga kritik gitu. Karena mulai tahu gitu ya. Nah, tapi kali itu penilaian saya jujur. Menurut saya. Menurut saya pas gitu. Justru saya suka kentalnya kayak gitu. Nah, bilang gimana? Yang tadi pikirannya itu ya makanya saya juga bilang gitu. Yang namanya lontong sayur itu harus agak cair. Betul kan? Pemahamannya kan betul kan? Karena sudah tercipta lontong sayur itu adalah begini gitu. Itu betul gitu. Dan kerupuknya harus kerupuk itu. Kerupuk legend itu, saudara. Kalau dikasih pun kerupuk udang yang nggak pas katanya. Betul juga. Karena gini, karena kan lontong itu kan makanan kampung ya, makanan yang lama, makanan legend, saudara. Jadi begitu orang, jadi ketika orang mencicipi misalnya terinya gitu, atau apanya gitu ya, walaupun sedikit, tapi dari ketika dia makan itunya, terinya gitu, langsung kayak ingat suasana ketika dia sering makan lontong gitu, dulu gitu. Makanya dia bisa mengatakan kerupuknya harus ini gitu. Jadi makanan itu membawa kita kepada suasana. Jadi, tapi saya beda ketika saya mengatakan
Pas sekali gitu. Ya memang pas gitu. Jadi saya katakan sama saudara, saya bukan pemakan lontong gitu, tapi bisa benar-benar menikmatinya gitu. Tahukah saudara? Ketika apapun yang kita lakukan itu, nampaknya kan itu kan jasmani ya. Tapi tahukah saudara, yang kita lakukan ketika kita lakukan bersama dengan Tuhan, saudara, suasana hati kita itu, suasana apa ya, kondisi hati kita akan menciptakan sampai kepada apa yang kita hasilkan itu bisa dinikmati. Bukan hanya enaknya gitu, tapi membuat suasana itu menjadi hidup gitu. Suasana hati seorang yang menikmatinya. Saudara, ketika tadi menyanyikan lagu andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Saya bayangkan Mama Kisah sudah di pikiran dia nanti. Gimana 120, nyiapkan ini gimana gitu ya. Gimana ininya, sudah bayangkan. Jangan pagi ini gak jualan gitu kan. Wah sudahlah, pikirkan dia aja sudah sulit gitu ya. Itu kan satu kondisi tertentu gitu ya. Ketika saya melihat di depan itu bersih sekali saudara. Bersih sekali, semua saya perhatiin gitu ya. Keren. Ini cocok, ini dapat sertifikat halal gitu. Gitu-gitu saudara sudah mau urus sertifikat halal loh saudara. Keren gak saudara? Iya, karena gini saudara. Karena kita mesti buka pintu untuk siapa aja datang. Makanya saya bilang, udah pokoknya jangan sekali-sekali masak makanan yang haram menurut mereka ya gitu ya. Jangan sekali-sekali masak di rumah ini. Gitu. Itu harus terjaga. Berarti kan kita mesti mengorbankannya. Kami dulu mah nggak pernah gitu. Ya nggak pernah lah gitu. Masak khusus karena ya emang nggak suka gitu kan. Bukan sayanya. Ya, saya masih bisa makan gitu. Tapi memang sudah nggak menikmati itunya gitu. Memang nggak bisa, saya nggak bisa inilah gitu. Saya sudah coba kemarin yang ini pas ada ini kan, saya makan juga. Saya benar-benar makan gitu. Kalau dari segi mungkin enaknya sudah enak sekali lah gitu. Tapi ternyata perubahan. Jadi ketika kita bergaul gitu, ketika dari sana, ketika nanti ada di situ kan orang lihat. Itu yang membuat orang bisa datang kan. Dan ketika orang datang, sekalipun kita tidak mengucapkan kata-kata dari firman Tuhan yang tertulis yang pernah kita baca. Ingat tadi saudara, makanan bisa membuat orang memasuki satu keadaan. Makanya dia bisa cerita tadi. Kenapa dia bilang kerupuknya harus kayak gini? Karena memang ya lontong yang ada itu memang kayak gitu. Bukankah ketika Tuhan ada di dalam diri kita, bukankah Tuhan turut membuat makanan itu? Coba lihat saudara betapa
betapa hebatnya Tuhan itu masuk. Jadi ketika dia bilang, aku telah datang, saudara, itu kita nggak lihat. Dan nggak perlu kita merasa kita yang melakukannya. Memang nggak boleh. Kalau kita yang membuatnya hambar, perkataan kita itu hambar. Tapi kalau kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, kan kemarin kan bilang, bukan untuk kaya kok Tuhan. Ya kami hanya melakukan saja. Ya, tapi coba lihat. Nanti hari Sabtu datang ya semua ya. Besok. Karena yang ngajak bukan kita, saudara. Mereka yang ngajak kan. Bakar-bakar katanya. Fellowship katanya. Bukan kita loh yang ngajak. Hanya karena ketaatan ketika mimpi gitu. Cuman bilang itu aja. Mimpinya pun gak spesifik dia bilang. Lagian juga gak ada mimpinya kayak gini. Enggak. Cuman bilang sehat kan. Tapi entah kenapa saya kok mimpi sampean gitu kan. Kenapa ya? Sehat tapi kan? Coba bilang gitu. Sehat. Kami semua sehat. Dari itunya juga, dari postingannya juga sehat sekali kan. Saudara, cara Tuhan itu gak bisa kita duga. Ya. Hebat sekali. Dan tahukah saudara? Kejadian-kejadian seperti ini saudara akan terus meningkat. Jadi ciri Tuhannya itu yang ada di antara kita itu, dia itu membuat suasana berbeda setiap hari. Iya. Suasana berbeda, hati yang berbeda. Suasana sekeliling kita itu berbeda. Jadi diam-diam manusia yang rusak itu mengalami sesuatu yang rasanya terngiang-ngiang. Itulah yang dialami oleh perempuan Samaria, saudara. Ketika dia pulang, ada sesuatu yang baru dalam hatinya. Dan orang yang melihatnya itu turut merasakan. Iya. Kalau enggak mungkin mereka datang sama Tuhan Yesus. Enggak mungkin. Saudara, bukankah kedatangan Tuhan itu kita rasakan? Dan sekarang, tak ada kan yang bisa membendungnya kan? Adakah yang bisa membendungnya? Ada yang bisa? Gak ada yang bisa membendung kedatangan Tuhan, saudara. Dia sangat kenal kita, saudara. Siapapun kita di sini. Dia sangat kenal dan dia punya cara yang sangat unik menarik kita. Seandainya dari dulu, saudara, kita ngalamin. Tapi apapun itu, saudara, bersyukurlah, saudara. Saudara bisa terus hati saudara berpaut kepada Tuhan. Anak-anak kita pun akan mengalaminya. Dan sedang mengalaminya. Jangan ucapkan kata-kata yang negatif lagi. Belajarlah memiliki hati Tuhan yang lapang. Belajarlah mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Jika tidak ada perubahan dalam watak
batiniahmu. Ketika watak batiniahmu telah berubah dan engkau telah melakukan kebenaran, barulah semua penderitaan lahiriahmu akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Jika tidak ada perubahan dalam watak batiniahmu, sebanyak apapun penderitaan yang kau tanggung dan sesibuk apapun engkau secara lahiriah, tidak akan ada perkenanan dari Tuhan. Dan penderitaan yang tidak diperkenan oleh Tuhan adalah sia-sia. Ya, sia-sia. Kalau nggak ada perubahan. Dengan demikian, apakah harga yang telah kau bayar diperkenanan oleh Tuhan atau tidak, itu ditentukan oleh apakah ada perubahan dalam dirimu atau tidak. Dan ditentukan oleh apakah engkau melakukan kebenaran dan memberontak terhadap niat dan pemahamanmu sendiri untuk memuaskan kehendak Tuhan, memperoleh pengenalan akan Tuhan, dan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan atau tidak. Jadi saudara, ketika saya mendengarkan seperti yang saya katakan tadi, saudara, kan kalau kita mendengarkan sesuatu dari orang yang rasanya gimana gitu ya, kadang kan dibutuhkan harga untuk mendengarkan. Tahu gak saudara, ketika hati saya berubah gitu mendengarkan itu, saya nggak tahu ya, kok bisa ya dia ngomong, kok bisa ya orang-orang ini ngomong, rasanya itu mereka kayak apa ya, ceritakan yang sebenarnya gitu. Kok bisa ya saya jaga hati saya ya ketika bisa mendengarkan dia? Kan biasanya kan kalau sekarang, kalau dulu ketika dekat dengan presiden yang sekarang, oh dia memuji-muji kan. Tapi begitu ini bisa, dia kan tidak lagi kan. Dan begitu dia kesini, wah ini memuji-muji lagi kan gitu. Ketika saya coba dengarkan, iya ya, betul juga yang dia bilang ya. Ketika mulai semuanya dalam kondisi tenang berbicara, mulai mendengarkan, saya tahu di situ pun ada Tuhan. Iya, di situ baru saya merasakan, iya ya. Ternyata dalam hal ini ya, Tuhan mengendalikan semua. Iya. Disitulah baru saya lihat, oh ternyata Tuhan berdaulat atas setiap hati manusia ya. Jika dalam lingkungan tertentu ada sesuatu yang ingin kau katakan, ya, kenapa? Kenapa? Udah yang mana? Oh iya, yang atas sedikit ya. Sesibuk apapun gitu. Oh, jika dalam lingkungan, betul kan? Penderitaanmu itu akan sia-sia. Sampai situ tadi kan? Ya kan? Oh, sesibuk apapun dirimu, jika engkau tidak pernah tahu bagaimana memberontak terhadap niatmu sendiri, tetapi hanya mengupayakan aktivitas dan semangat lahiriah dan tidak pernah memperhatikan hidupmu, maka penderitaanmu itu akan sia-sia. Jika dalam lingkungan tertentu ada sesuatu yang ingin kau katakan, tetapi di dalam dirimu engkau merasa bahwa mengatakan hal itu tidaklah baik, bahwa mengatakannya tidaklah berguna untuk saudara-saudarimu dan mungkin akan menyakiti mereka, engkau tidak akan mengatakannya. Engkau lebih memilih untuk menderita di dalam dirimu karena perkataan ini tidak dapat memenuhi kehendak Tuhan. Nah, contohnya seperti yang saya katakan. Mulai merasakan ketika kita menceritakan, ya kemarin saya bilang, saya mulai merasakan, nggak perlulah mengatakan hal ini. Saya tahan gitu. Mungkin di waktu yang lalu tidak. Saya asal ngomong aja.
Tapi walaupun di waktu yang lalu, istilahnya saya salah ngomong di situ kan. Waktu itu kan saya nggak sadar. Kenapa? Karena memang firman kita lagi dihajar semua. Waktu kita dihajar, sekarang baru saya bisa mengatakannya. Dan itu berguna bagi saya. Saya punya pengalaman kegagalan. Yang salah adalah ketika saya tetap dalam kondisi seperti itu. Tidak terjadi perubahan dalam watak itu loh. Ketika saya bilang kemana, ketika teman yang satu, yang temannya Om Tuin itu mengatakan seperti itu dibutuhkan oleh mereka gitu kan. Oh gitu ya, kasih masukannya gitu. Setelah dia pergi gitu kan, saya tidak bilang langsung di situ, menurut saya sudah pas gitu. Enggak, itu contoh kecil aja. Nah, itulah yang dikatakan, inilah harga. Seperti inilah sesungguhnya membayar harga. Jadi kita rasakan, kita diam gitu. Sudah. Nah, jika engkau melakukan penerapan seperti ini, Tuhan pasti akan memberkatimu. Jika engkau tidak dapat mencapai ini, sebanyak apapun pemahamanmu atau sefasih apapun engkau berbicara, semuanya itu tidak ada artinya. Jika dalam jalan mengasihi Tuhan engkau dapat berdiri di pihak Tuhan ketika dia berperang melawan iblis dan engkau tidak kembali kepada iblis, berarti engkau telah memiliki kasih kepada Tuhan dan engkau akan berdiri teguh dalam kesaksian. Jadi lihat saudara, sebetulnya saudara nanti sudah pas jam 6 ya. Semakin kita akan memahami saudara, apa yang dimaksudkan nanti sebetulnya berperang melawan iblis. Sebetulnya kuncinya ketika engkau berpihak kepada Tuhan. Ketika engkau bisa menjaga hatimu. Ketika engkau bisa membayar harga di situ. Ketika harusnya dari kondisi yang sedang kita alami, harusnya kataan yang negatif yang keluar. Tetapi engkau menahan mulutmu, itulah harga. Rasanya. Si Brian ini gini. Saya sering sekali tergoda saudara untuk harus mengikuti perkataan istri saya gitu. Untuk wah marahin sama Brian gitu. Tapi sih gak pernah marahin. Iya. Saya juga rasakan itu dalam diri saya gitu. Kadang-kadang saya juga ya gak mau susah gitu. Saya sedih gitu. Dalam diri saya gitu. Tapi saudara ketika kembali kepada Tuhan, lihat lagi gitu ya. Iya ya Tuhan. Dulu gimana saya bisa melewati masa itu dulu? Apakah dulu orang tua saya segitunya kepada saya? Enggak juga. Enggak tahu semua yang saya lakukan. Bukankah begitu? Apakah orang tua kita tahu dulu semua yang kita lakukan gitu? Kemarin saya coba gitu kan. Ryan lagi di kamar situ. Saya coba dengerin. Dia ngapain ya gitu. Kira-kira orang tua saya pernah kayak gitu gak sama saya dulu? Kayaknya gak pernah. Ini chat sama siapa ini? Saya dengerin gitu ya. Ini suara perempuan atau suara apa gitu ya. Saya coba dengerin. Oh kayaknya temannya gitu. Dia saya gak ketok pintunya, saya ini gitu. Cara Tuhan itu saudara sampai seperti segitunya saudara. Tuhan itu ngajari kita. Baik, sudah jam 6. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami boleh melihat segala keindahan-Mu Tuhan. Terima kasih
Kami bersyukur, kami serahkan semua apapun yang kami lakukan hari ini. Semuanya kami lakukan bersama dengan Tuhan. Dan kami lakukan untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk apa yang kami lakukan hari ini. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan semua, Tuhan memberkati.